Halo, nama saya Melda Yuliana. Saya seorang pekerja sosial sekaligus praktisi Jinjitsu. Keseharian saya itu melakukan pendampingan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan juga mereka yang punya kondisi langka. Nanti saya akan ceritakan apa yang akan saya lakukan. Nah, selain sebagai pendamping anak berkebutuhan khusus, saya juga melayani bersama dengan tim Ceria Indonesia. Kami ada 9 orang dari berbagai profesi, ada guru musik, ada pengusaha, dokter, dan juga pegiat anak. Oh, juga ada yang jadi MC. Nah, yang biasa kami lakukan, kalau ada bencana alam, kami datang ke lokasi dan kami memberikan trauma healing. Kami membuat hiburan, terus kami bagi-bagi goodie bag yang isinya makanan atau buku-buku cerita. Atau kami juga pernah bawa boneka. Ya, jadi memang spesialisnya itu menghibur anak-anak. Dan selanjutnya yang saya lakukan juga melayani para lansia, khususnya mereka yang butuh pendampingan. Kalau mereka misalkan mengurus surat, mereka udah nggak punya anak, juga kalau mereka mengalami sakit, saya membantu menerapi mereka. Nah, itu keseharian saya. Sangat senang sih melakukan pekerjaan atau profesi sebagai pekerja sosial plus praktisi Jinjitsu. Latar belakang saya memberikan diri untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus dan kondisi langka tuh dimulai waktu tahun 95. Ya, 1995 saya mulai membantu pelayanan di gereja saya sebagai guru sekolah minggu. Nah, tahun-tahun pertama, tahun kedua tuh saya tidak diberi tugas yang seperti bercerita atau pimpin pujian. Tugas saya membersihkan ruangan kelas, menyiapkan tikar, atau mengantarkan anak-anak yang ingin buang air kecil atau buang air besar. Nah, tapi saya suka cita banget, senang banget melakukan pelayanan tersebut. Walaupun orang tuh nggak banyak yang melihat apa yang saya lakukan, tapi saya happy banget. Kenapa? Karena passion saya tuh yaitu tadi merangkul anak-anak. Nah, kenapa tadi punya hati untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus? Karena saya ada satu peristiwa yang membuat saya tuh jadi apa ya? Jadi mau nangis nih ya. Saya punya satu murid, itu namanya Yohanes. Yohanes ini kondisinya autism ya, autistik. Nah, waktu itu tahun 95 tuh tidak banyak orang yang terlalu mengerti tentang autis. Karena saya juga ada di kota kecil ya. Saya tinggal di daerah Tangerang, tepatnya di Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis. Nah, tidak banyak orang di tempat saya itu mengerti tentang autis, Down syndrome. Nah, saya bingung kondisinya Yohanes itu seperti apa. Nah, tiap kali hujan yang saya ingat, dia akan selalu berteriak. Dia ketakutan mendengar suara hujan, mendengar suara petir. Dia sangat ketakutan. Nah, yang waktu itu yang bisa saya lakukan adalah saya memeluk dia dengan erat. Saya memeluk dia dengan erat, saya pegang kepalanya, saya elus-elus ya, saya belai pundaknya, bahunya, dan memastikan bahwa Yohanes itu aman. Nah, sejak saat itu saya mulai mengerti, oh ternyata Yohanes sebagai penyandang autis itu takut terhadap suara hujan. Nah, saya mulai perlahan-lahan mencari tahu sampai saya menjelang SMA dan kuliah. Nah, Yohanes juga bertumbuh, saya mendampingi Yohanes. Suatu saat Yohanes itu oh iya gini, Yohanes itu sulit untuk berkomunikasi. Yohanes sulit untuk berkomunikasi, jadi pakai bahasa iya Pak ini. Nah, saya tidak mengerti. Nah, karena waktu itu juga masih SMA, saya nggak tahu harus melakukan apa. Saya coba cari-cari informasi di majalah ataupun di koran. Ternyata ada kursus-kursus untuk menjadi seorang terapis anak-anak autis. Tapi saya kaget. Kenapa? Karena biayanya mahal banget. Dan saya masih SMA, nggak punya uang. Nah,
entah bagaimana saya menemukan sebuah buku. Nah, buku itu dikarang oleh Tori Hayden. Tori Hayden itu seorang pendidik sekaligus aktivis untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ini yang buku pertama kali saya baca yang ditulis oleh Tori Hayden. Jadi ini bukunya non-fiksi. Nah, tapi ceritanya, cara pemaparannya tuh kayak novel. Dan saya suka banget sama buku ini. Ini judulnya Sheila, Luka Hati Seorang Gadis Kecil. Dan ini buku ini benar-benar sangat membantu saya untuk mempelajari bagaimana menghandle anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi saya baca pelan-pelan, bayangkan seorang anak SMA yang tergerak hatinya untuk menolong anak-anak autis, itu belajar hanya dari sebuah buku. Dahsyatnya Tuhan itu baik. Walaupun saya belajar dari sebuah buku, tapi saya taruh cinta saya untuk Yohanes. Karena saya tahu nggak mudah untuk orang tuanya bisa mengetahui apa itu autis. Saya mengerti pendidikan mereka juga tidak tinggi gitu ya. Tapi buku ini tuh menyelamatkan Yohanes dan menyelamatkan saya sebagai seorang guru dan seorang murid ya. Nah, yang kenapa saya nangis karena Yohanes itu sudah meninggal dan dia sakit panas. Waktu itu saya di Jakarta, kayaknya kalau nggak salah saya kuliah, dan saya nggak sempat ngelihat Yohanes karena Yohanes sudah dipanggil Tuhan. Tapi ibunya cerita di akhir hidupnya Yohanes tuh bisa panggil nama saya, walaupun itu uh, nggak lengkap ya, maksudnya nggak jelas. Jadi dia bilang kan ya, Meda, Meda, aku mau temu Meda, Meda gitu kan. Jadi mamanya bilang, tanya siapa gitu kan, Meda gitu. Oh, Melda, Kak Melda gitu. Ya, Meda, Meda gitu. Nah, itu yang membekas di hatiku kan, yang membekas di hati saya. Bahwa ternyata saya tidak punya ekspektasi bahwa Yohanes itu bisa menyebut nama saya sebagai guru yang selalu mendampingi dan memeluk dia. Tapi di akhir hidupnya, ketika dia menyebut nama saya, itu menurut saya sebuah prestasi. Melebihi prestasi apapun untuk Yohanes dan saya. Gitu ya. Jadi itu awal mula saya memutuskan untuk menjadi seorang pekerja sosial yang mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi saya punya hati, khususnya untuk orang tua yang memang tidak punya pengetahuan atau wawasan tentang jenis-jenis kondisi dari berkebutuhan khusus dari anak-anak yang mereka miliki. Biasanya kalau mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di sebuah komunitas ya, saya juga kadang-kadang membantu di komunitas-komunitas seperti Down Syndrome, terus juga yang pertama kali saya bergabung adalah Indonesia Rare Disorder. Nah, di sana kami sesekali atau setahun 2 kali itu membuat acara khusus untuk anak-anak. Saya perannya tuh menghibur. Biasanya saya pakai kostum. Kalau hari itu saya pakai kostum kepiting, anak-anak akan panggil kakak kepiting gitu ya. Terus kalau pakai kostum dinosaurus, jadi setelah selesai acara, kakak Dino gitu ya. Apapun kostumnya, mau lebah, mau semut, mau apapun. Nah, pernah ada satu kali di satu acara nasional sifatnya ya, Hari Disabilitas Nasional itu di 1 Desember diadakan di Sumarekon Bekasi ya. Acara itu juga dihadiri oleh Pak Presiden Jokowi, juga beberapa menteri dan artis. Nah, saya kali itu bawa kostum Ibu Peri. Jadi bawa saya pakai rok tutu. Nah, ada seorang teman pertama kali saya sebenarnya nggak niat akan dipanggil Ibu Peri gitu ya, cuman pakai itu aja gitu kan ya. Saya pakai sayap saya, ada teman saya namanya Mbak Sylvia Sumargi. Nah, itu dari Bali, beliau adalah founder dari komunitas berkebutuhan anak-anak dengan kondisi langka atau orang dewasa yang dengan kondisi langka itu yang namanya dikenal SMA. SMA itu spinal muscular atrophy, dan itu
kondisi bahwa otot dan rangka anak-anak itu menjadi melemah. Jadi mereka yang kayak tidak terlalu bisa, bukan kayak ya, jadi tidak terlalu bisa tegap ya, karena otot-otot dan rangkanya itu mereka lama-lama menjadi lemah dan itu menjadi pembunuh nomor satu sebenarnya ya untuk kondisi langka. Nah, Mbak Sylvia inilah yang panggil saya, Ibu Peri gitu kan ya. Nah, saya kepikir kenapa nggak pakai baju peri lagi ya kalau untuk acara-acara yang lain. Nah, waktu itu memang belum memutuskan pakai nama Ibu Peri, tapi ketika saya dengan tim Ceria Indonesia membantu pemerintah dalam hal menjadi volunteer, sukarelawan untuk mengadakan trauma healing di bencana alam gempa bumi di Palu. Nah, kami pergi sama-sama, ada teman-teman juga siapkan kostum, saya selalu bawa kostum saya ini, dan momen di mana saya dengan teman saya, Ruth, dengan ada yang namanya Kak Asmoro ya, dari beberapa orang itu, sekitar 10 orang, kamilah yang diutus untuk pergi ke Kulawi. Nah, Kulawi itu cukup jauh dari Palu, dan akses jalan itu tertutup karena longsor. Jadi sebelum kami datang tuh seminggu 2 minggu sebelumnya itu masih bisa, kalaupun dipaksa masih bisa aksesnya ke sana. Tapi ternyata ada beberapa cerita bahwa ada mobil-mobil yang akhirnya slip bannya karena longsor. Dan kami memutuskan itu untuk naik pesawat, naik helikopter. Itu pertama kali saya naik helikopter. Ada perasaan happy, ada perasaan takut. Kenapa takut? Karena kami sudah menunggu hampir 2 jam, helikopternya itu tidak bisa terbang. Karena dari pantauan radar ya atau dari menara di bandara di Palu itu mengatakan bahwa ada badai ke arah Kulawi. Ada hujan badai ke arah Kulawi dan helikopter kami itu yang baling-balingnya tuh 1. Jadi memang sangat sederhana dan pilotnya bilang kayaknya kita nggak bisa terbang. Nah, entah seperti apa Tuhan menghendaki kami terbang. Jadi angin-anginnya itu terbang-terbang sedikit ya, awan gelap masih ada. Kami terbang cukup rendah karena di sana ada kan pegunungan ya, ada bukit. Kalau angkatan saya mungkin pernah nonton film dulu namanya film Airwolf ya. Itu pesawatnya luar biasa ya, bisa meliuk-liuk. Nah, tapi kalau pesawat helikopternya, nah kalau helikopter saya ini karena cuma 1 baling-balingnya nggak bisa terbang tinggi. Nah, itu beberapa kali seperti hampir menubruk gunung-gunung kecil di sana. Dan itu menjadi sebuah peristiwa yang bisa saya ingat. Nah, kami 2 malam di Kulawi. Kami menghibur anak-anak di Kulawi, kami bagi-bagi goodie bag, kami bikin games, ya ada cerita-cerita yang inspiratif juga buat anak-anak kayak tokoh-tokoh teladan gitu, bagaimana anak-anak yang mengalami trauma karena gempa bumi atau likuifaksi itu bisa punya semangat lagi walaupun nggak mudah. Nah, kami dikabari oleh pilotnya bahwa kami akan dijemput di hari ketiga. Nah, kami katanya harus menunggu di sebuah lapangan di ya mungkin alun-alun kecil ya di Kulawi tersebut, di daerah Kulawi. Kami menunggu, hujan sudah mulai datang, langit semakin gelap. Itu ada ratusan anak-anak yang mendampingi kami. Kami tunggu dari jam 10 kami udah nunggu 10 pagi. Tunggu 1 jam, 2 jam, 2,5 jam, itu tidak datang-datang helikopternya. Sampai kayaknya hampir sudah mau 4 jam, 5 jam, anak-anak sudah mulai bosan ya kan. Terus tapi ada juga anak-anak yang gini, oh yaudah, Ibu Peri nggak jadi balik ke Jakarta gitu kan. Mereka seneng karena langit semakin gelap. Nah, jadi bener-bener kami bingung harus balik ke Palu apa enggak karena helikopter nggak kunjung datang. Tapi ternyata ada anak-anak yang merasa happy kalau ternyata helikopter nggak datang. Nah, di tengah-tengah kami menunggu itu, akhirnya saya merangkul anak-anak ya. Saya coba bilang gini, tolong dong cari ubannya Ibu Peri gitu ya. Jadi nanti supaya kalian nabung, Ibu Peri kasih 1 helai uban itu Rp1.000 ya. Jadi kalian boleh berlomba-lomba ini. Jadi kepala saya diurek-urek gitu ya. Tapi saya happy
Jadi ada bonding dengan mereka. Sampai satu anak namanya Verita, dia kelas 3 ya, anak perempuan kelas 3 SD. Dia datang, dia cukup dekat karena dari hari pertama, hari kedua dia selalu ikut saya. Mungkin dia tertarik dengan sayap saya ya. Dan Verita bilang gini, Kak sini Kak, aku cariin. Jadi tiap kali Verita itu dapat satu helai uban, dia akan panggil temennya. Dia akan ini, hei sini, ini uban kakak Pri, cabut gitu. Saya bingung, kenapa ya dikasih ke teman-temannya. Terus nanti dari arah sana, sini, ini ada ubannya, ini. Tahu nggak? Itu luar biasa banget. Jadi Verita, dia tidak mau mendapatkan uang dari hasil mencari uban saya. Dia mau semua teman-temannya itu mendapatkan kesempatan untuk bisa menabung dari uang mencabut uban. Jadi dia tugasnya itu hanya membuka jalur kepala saya untuk dapat uban, ya nanti dia kasih orang lain. Dan saya melihat kebaikan hati Verita itu luar biasa. Dan di situ saya mulai melihat ternyata anak-anak di daerah punya moral yang baik, punya karakter yang baik ya. Jadi bukan berarti mereka jauh dari peradaban kota, jauh dari teknologi, mereka jadi lantas jadi anak yang liar, enggak. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa anak-anak di daerah itu ternyata nilai moralnya, karakternya itu moralnya bagus banget. Salah satunya adalah Verita. Dia seperti seorang peri buat saya waktu itu. Kenapa? Karena hari semakin gelap, terus dia tiba-tiba tepuk-tepuk pundak saya dan dia bilang gini, Ibu Peri jangan sedih ya, nanti helikopternya datang. Ibu Peri bisa ketemu lagi dengan mamanya Ibu Peri di Jakarta. Verita berdoa, pasti helikopternya datang. Tahu nggak apa yang terjadi? Nggak berapa lama, helikopter itu suaranya terdengar gemuruhnya, beserta itu ngadu dengan suara gemuruh petir ya. Dan anak-anak sudah mulai panik karena anginnya itu angin dari badai sama angin dari helikopter cukup kencang juga gitu. Dan tadinya pilot dengan teman yang menjemput itu akan memberikan bantuan sembako. Tapi karena kondisinya udah tidak memungkinkan, itu sembako langsung dilempar dari atas. Dan orang tua, anak-anak itu di lapangan yang sudah mulai banjir, itu saling berebutan. Ya, saling berebutan sembakonya, dan Verita tetap bersama dengan saya, terus pilotnya itu kasih kode, come on, karena pilotnya orang, kalau nggak salah orang Kanada gitu ya, cepat. Nah, kami berusaha untuk lari dan saya pegang Verita. Itu kalau saya boleh mengingat ya, itu momen yang luar biasa. Kenapa? Karena saya genggam tangan itu kayak di film-film. Terus helikopter terus nyala baling-balingnya dan anginnya benar-benar meniup rambut kami, bahkan rok saya, rok Ibu Peri saya. Terus air juga bercipratan kemana-mana karena hujan kan. Saya pegang Verita, saya peluk, saya cium kepalanya ya, terus saya bilang sampai jumpa. Walaupun saya nggak tahu akan bisa berjumpa apa enggak dengan dia gitu ya. Sampai jumpa ya Verita gitu. Dan saya waktu itu nggak punya apa-apa. Saya punya uang di apa namanya di tas kecil saya itu ada uang 50 ribuan ya. Saya berikan kepada Verita dan Verita menolak. Dia bilang tidak usah. Ini buat ongkos Ibu Peri kembali ke Jakarta. So sweet ya. Nah, kami pelukan, kami menangis ya disertai hujan badai gitu kan ya. Udah nggak keruan lah, sepatu udah belok karena itu genangan air, lumpur itu di mana-mana. Terus saya bilang, Verita belajar yang benar, suatu saat kita akan berjumpa. Ini sebenarnya udah mau dari Palu itu kan 2018 ya, sekarang sudah 4 tahun ya kan. Saya belum ketemu Verita lagi sih, pengen sih lihat Verita yang sekarang udah SMP dan saya berharap dia tetap menjadi peri yang baik dari Kulawi ya. Nah itu saya naik ke pesawat, naik ke helikopter. Nah kita udah dada-dadaan semua sibuk ambil makanan, ambil goodie bag, ambil sembako. Dan saya lihat dari jendela di helikopter itu Verita tuh nggak ngambil sedikit pun makanan. So sweet banget sih, baik banget. Dia cuman melambaikan tangan, dia kasih dada. Dada ibu peri gitu kan ya. Saya melihat kebaikan hati anak ini gitu loh, baik banget ya. Sementara orang tuh
ngambilin buat kepentingannya sendiri, dia nggak mikirin loh kepentingan eh, dirinya. Dia cuma mikirin bahwa Ibu Peri bisa balik ke Jakarta dengan selamat. Dan dia berdoa semoga tidak ada badai ketika perjalanan kami. Disitulah apa ya, momen saya benar-benar ngerasa kayak saya ketemu peri kecil yang baik dari sebuah pulau, sebuah tempat pegunungan Kulawi di Palu yang orang lain mungkin nggak terlalu banyak tahu gitu ya. Tapi ternyata melalui bencana alam, Tuhan itu memperlihatkan saya bahwa ada loh peri-peri baik, anak-anak kecil yang baik di pegunungan sana yang kamu mungkin belum pernah ketemu gitu loh. Bahkan saya belum pernah, jujur ya, saya belum pernah ketemu anak sebaik itu di Jakarta. Di ibu kota saya belum pernah. Nah, Verita dada-dada, Verita dada-dada, dan ternyata saya baru sadar bahwa teman saya yang namanya Ruth itu ternyata masih di luar helikopter. Sementara pilot itu yang orang Kanada atau orang Amerika itu sudah tutup pintu dan saya ketuk dari belakang bahwa teman saya masih di luar, teman saya masih di luar gitu kan. Terus dia bilang cannot, I cannot gitu kan. Nah saya nggak terlalu mengerti sih bagaimana SOP-nya gitu ya, bagaimana SOP-nya seorang pilot kapan dia harus menaikkan atau menurunkan penumpangnya. Karena oh ya ingat saya sebelum kami berangkat itu kami ditimbang berat badannya karena kami bawa goodie bag, terus kami bawa bahan bakar. Jadi ada temen yang akhirnya nggak bisa ikut karena berat badannya itu melebihi dari kapasitas yang boleh dibawa oleh helikopter. Nah waktu pulang kan itu sebenarnya kosong kan. Jadi Ruth itu teman saya, dia seorang guru musik yang sekarang juga melayani di Tondano bersama dengan suaminya yang orang Amerika. Saya sedih banget gitu ya, saya sedih banget karena saya bersama-sama dengan Ruth itu, jujur itu pertama kali tim ceria terbentuk di Palu. Jadi kami tuh dari orang yang nggak pernah kenal sama sekali, kami tuh punya hati untuk jadi sukarelawan, melakukan trauma healing. Padahal kami di Jakarta punya kesibukan masing-masing. Tapi kami kasih hati kita buat anak-anak di Indonesia yang khususnya ngalamin bencana alam. Dan saya melihat Ruth itu sudah yang putus asa kak, dan setelah kejadian selesai tuh Ruth bilang waktu itu sih kak, gue pikir ya udah kalau emang gue harus stay di Kulawi it's okay, pasti ada caranya gue akan balik lagi gitu kan ya, karena mendengar dari pilot bahwa infonya dalam 3 hari atau seminggu ke depan akan ada badai dan helikopter nggak akan bisa terbang gitu loh. Dan Ruth udah pasrah, tapi aku mencoba untuk gedor apa namanya jendela dari belakang si pilotnya ya, aku bilang my friend gitu, tapi sekali lagi pilotnya bilang I cannot, mukanya tuh kayak marah gitu ya, tapi saya juga nggak tahu, akhirnya dia keluar dari kokpit ya, apa kokpit apa apa, dia keluar, aku ngeliat sih dia kayak marah banget gitu ya, badannya tinggi gede, mungkin 2 meter atau apa ya. Terus dia buka itu pintu helikopternya, dia tuh kayak langsung kasih kode get in gitu kan. Wah kita semua takut. Terus aku peluk Ruth ya, aku peluk Ruth, pegang tangan dia gitu ya. Karena itu kan teman seperjuangan ya, teman seperjuangan. Terus itu pintu dibanting, pilotnya masuk, banting pintunya lagi, dan kita terbang. Selama di helikopter, itu mulai naik ke atas, terus awan udah gelap, kami tuh melihat Verita melambaikan tangan. Terus ada satu anak yang deket dengan Ruth juga, dia melambaikan tangan. Kami tuh nangis di dalam helikopter. Sampai nggak bisa berkata apa-apa. Karena kita nggak tahu waktu itu akan ada gempa susulan lagi kah? Terus apakah di Palu itu, oh ya di Palu nggak sempat mati lampu, pakai genset, dan mereka dibatasin. Jadi kalau sudah malam, kita tidur tuh gelap. Ya, kita tinggal di rumah seorang pendeta namanya Pak Adi ya, di Kulawi. Mereka baik banget gitu kan ya. Kita nggak tahu kapan bisa ke Kulawi lagi gitu ya. Kami nangis sampai di airport di Palu, kami masih nangis. Ngebayangin perpisahan kami itu dengan Verita, dengan anak-anak yang lain, dan itulah momen di mana saya memutuskan untuk memakai nama Ibu Peri tiap kali saya melayani anak-anak berkebutuhan khusus, atau dengan kondisi langka, atau melayani lansia-lansia yang saya layani. So I'm proud to be Peri Mother, Ibu Peri.
Senang rasanya bisa berbagi tentang kehidupan saya, tentang panggilan hidup saya sebagai pekerja sosial dan praktisi Jinshin Jitsu. Untuk teman-teman yang menonton tayangan ini, mari berbuat baik. Uh, saya adalah unpopular Ibu Peri, so untuk berbuat baik tidak mesti nunggu jadi populer. Sebelum kamu populer ataupun tidak akan pernah populer, karena kebaikanmu ditunggu oleh banyak orang di luar sana. See ya! Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.